Rekrutmen calon hakim. Rekrutmen calon hakim yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah menuai berbagai komentar, baik yang pro dan kontra. Dengan segala argumentasi dan pembenaran, semua komentar dan opini tersebut terkesan menunjukkan pemikirannya yang lebih rasional dan harus diterima. Pada sisi lain, banyaknya komentar tersebut terkesan menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan, bahkan cenderung overprotective. Kendati demikian, Mahkamah Agung dalam konteks ini sangat menghargai berbagai pendapat para pakar dan para ahli tersebut. Mahkamah Agung meyakini bahwa semua unsur masyarakat mengharapkan Mahkamah Agung menjadi lembaga yang berintegritas, bermartabat, terhormat dan dihormati. Masyarakat berharap semua aparatur peradilan, mulai dari Hakim Agung sampai hakim tingkat banding dan pertama memiliki integritas moral yang tinggi. Harapan tersebut justru juga menjadi harapan Ketua Mahkamah Agung RI, Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH, MH, beserta pimpinan Mahkamah Agung lainnya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pengarahan dan amanatnya terkait rekrutmen hakim ini menekankan bahwa seleksi calon hakim harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dan dimaksudkan untuk memperoleh calon hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya hakim yang berkualitas dan berintegritas tersebut, Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen tidak akan melakukan sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Proses pendaftaran akan dilakukan secara online. Ujian akan dilakukan melalui Computer Assisted Test, CAT, dan melibatkan perguruan tinggi negeri, baik dalam penyusunan soal ujian maupun pelaksanaan ujian psikotes. Sistem seleksi secara elektronik tersebut sebagai wujud sebagai rekrutmen anti-KKN. Rekrutmen hakim tingkat pertama, secara normatif telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 PU 13 2015. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengadaan hakim. Meskipun secara normatif kewenangan rekrutmen hakim tingkat pertama sudah jelas, komentar dan opini terus berkembang mempertanyakan tata cara, keterbukaan atau transparansi serta jaminan integritas calon hakim apabila dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Akibatnya muncul pemikiran untuk melibatkan komisi yudisial di dalamnya. Sebenarnya pemikiran tersebut telah diakomodir oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan proses pendidikan dan pelatihan calon hakim angkatan 2010, Komisi Yudisial telah diberikan kesempatan untuk memberikan materi kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahkan turut serta bersama-sama Pusdiklat teknis melakukan monitoring dan evaluasi calon hakim di pengadilan magang, baik peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.